yang sudah ada di daycare seperti dan itu 6 bulan Hmm, sekali kita evaluasi kembali. Seperti baik. itu kurang lebih asesmennya. Baik, jadi Dan itu pemerintah lebih baik juga hari ke hari. Ya, jadi pemerintah juga perlu ambil andil ya, Bu Uri ya, kalau iya, seandainya mau betul, mengawasi betul. daycare-daycare. Nah, sejauh ini kalau di Sangat. Indonesia, payung hukumnya bagaimana? Standarisasi peraturannya bagaimana? Apakah sudah bisa diterapkan dengan baik di daycare yang ada di Indonesia? Sebetulnya kalau yang untuk daycare yang sudah berizin, itu standar dan peraturan-peraturan payung hukumnya itu sudah jelas bahwa kita berada di bawah naungan Dinas Pendidikan maupun kalau secara kepengasuhan ada di Kementerian KP3A seperti itu ya. Tetapi memang untuk saat ini masih sedikit sekali dilaksanakan dari kementerian maupun dari dinas terkait untuk langsung memonitoring ke lapangan, khususnya daycare-daycare seperti kami yang rumahan, berbasis rumahan atau berbasis komunitas. Dan sekarang ini dari Kementerian P3A juga sudah mengeluarkan standar TARA, Taman Asuh Ramah Anak gitu ya. Dan ini kami berharap sebagai saya juga praktisi daycare, saya juga sebagai ketua Persatuan Taman Pengasuhan Anak Nusantara, berharap bahwa TARA ini juga nantinya akan disosialisasikan, distandarkan kepada daycare-daycare yang berbasis rumahan ataupun yang berbasis komunitas. Nah, saat ini baru disosialisasikan dan distandarkan kepada dikit-dikit yang industri perkantoran seperti itu. Memang harapannya adalah lebih ke DSR yang komunitas karena dikir komunitas ini benar-benar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat sekitar dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar seperti itu untuk Hmm. menanggulangi atau mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan nantinya seperti itu, Mbak. Baik. Kalau dari kasus yang saat ini terjadi, ini kan berhubungan langsung dengan pengasuh yang ada di daycare tersebut, Bu Uri. Nah, kalau pemerintah punya aturannya, sebenarnya standarisasinya yang paling tepat, yang paling pokoknya paling mendekati sempurna untuk para pengasuh ini, sebenarnya bagaimana? Apakah ada standarisasi untuk pendidikan khususnya kah? Iya, betul. Kalau dari dinas sebetulnya sudah distandarkan ya untuk standar pengasuh daycare itu minimal S1 dari PAUD atau yang sejenis gitu ya, kemudian atau dari keperawatan. Nah, hanya di sini pada saat pelaksanaannya memang karena tadi kurangnya monitoring seperti itu, jadi ada beberapa daycare yang mungkin secara administrasi memenuhi, tapi pada saat prakteknya karena pengasuh daycare dan pendidik di pengelolaan daycare itu juga keluar masuk gitu, sehingga ketika ada S1 yang sudah pernah masuk sebab dia bersertifikasi PAUD kemudian dia keluar tetapi pada saat penggantian tidak ada monitoring dan itu tidak ada apa namanya jenjang pendidikannya, bahkan di situ juga tidak hanya perlu dengan jenjang pendidikan, sebetulnya lebih pada pembekalan-pembekalan yang harus diberikan kepada pengasuh-pengasuh tersebut karena pengasuh itu adalah tulang punggungnya daycare untuk menjadi daycare berkualitas dan kita harus utuh mereka itu dengan hati gitu ya. Jadi kalau kalau pengasuh-pengasuh itu juga, aduh saya suka sedih kalau lihat apa anak-anak di daycare itu dengan pengasuh-pengasuh yang kurang bertanggung jawab seperti itu ya. Seperti Baik. itu kira-kira Pak. Baik, mudah-mudahan nanti kasus ini bisa jadi pelajaran untuk masyarakat dan tidak ada lagi Amin. kasus-kasus serupa yang bisa terulang di Insya Indonesia. Allah. Terima kasih Bu Rihab Sari, praktisi daycare, sudah Terima kasih. bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Terima kasih. Pemirsa, nanti usai jeda Metro Siang masih akan kembali untuk Anda dengan ulasan lainnya. Karena tahukah Anda ya, jika kebaya kini tengah diperjuangkan untuk diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda, apa saja upaya yang sudah diambil oleh Indonesia?